Apa kabar saudara? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Jubata Tuhan yang berkuasa di seluruh alam semesta. Adil Kak Talino bacuramin Kak Sarida basengat Kak Jubata. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang benda-benda orang tua saya. Dan sesuai dengan judul video saya, salah satunya review tentang senjata tradisional suku Dayak Kadayan atau tangkit. Sebelum lanjut, jangan lupa dukungannya. Bagi yang baru bergabung, tekan subscribe, like, share, dan komen bila ada tanggapan atau masukan. Dan bila kiranya ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan perlu saya tegaskan, dalam pembuatan video ini semata-mata hanya untuk berbagi, jadi tidak ada unsur lain atau pamer-pamer. Seluruh benda ini murni hanyalah untuk koleksi, jadi tidak untuk saya ritualkan. Dan bila mana kiranya ada yang menyinggung perasaan saudara, mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa. Dan penjelasan saya pun hanya sekedar sepengetahuan saya atau seingat saya dari penuturan orang tua saya. Oke saudara, kita lanjut. Ini mandau. Mandau ini masih baru. Mandau ini saya beli di teman saya. Jadi mandau ini masih baru, jadi tidak ada khasiat apa-apa, dan ini hanya sebagai aksesoris saja atau sebagai hiasan dinding. Dan saya melihat mandau ini cukup unik ya. Jadi di tengahnya ada ada kuningan yang bermotif. Jadi saya membelinya karena saya melihat ini sangat unik menurut saya, dan ini hanya sebagai hiasan dinding saja. Lalu ini pedang. Ya, ini modelnya saya katakan pedang karena menyerupai pedang, dan waktu ini saya ambil dari rumah ayah saya. Setelah ayah saya meninggal, memang ini saya ambil, dan menurut beliau ya, pedang ini mempunyai bisa, ini ada bisa tipu hayas menurut beliau. Ini sudah dilumuri racun tipu hayas itu bila terkena kulit manusia, seandainya terluka itu tidak ada obatnya lagi menurut beliau. Ini namanya pedang. Lalu yang terakhir adalah tangkit ya. Tangkit ternyata setelah saya tanyakan, dan sebelumnya saya juga tidak tahu bahwa ternyata tangkit ini beda-beda. Jadi tangkit itu beda-beda, antara ini dengan ini beda. Yang ini namanya tangkit laki-laki. Ternyata tangkit itu juga ada yang namanya tangkit laki, kemudian tangkit bini atau tangkit perempuan ya. Jadi yang sebelah kanan saya ini tangkit laki, kemudian yang ini tangkit bini. Nah, bagaimana cara membedakannya? Perbedaan tangkit bini dan tangkit laki cukup mudah dibedakan. Nah, ini saudara, jadi yang ini tangkit laki, yang ini tangkit bini.
Dari bentuk ujungnya saja ini sudah berbeda, tidak sama. Jadi untuk yang tangkit laki itu ujungnya seperti ini, sedangkan tangkit bini ujungnya meruncing seperti ini. Jadi itu salah satu perbedaannya. Nah, lalu kalau di tempat saya, dan juga yang bilang tangkit ini namanya adalah tangkit lansa, ya, bahasa orang sini lansa. Nah, lalu masing-masing tangkit ini umurnya saya tidak tahu persis karena saya tidak menanyakannya. Yang jelas ini sudah berumur dan sudah sangat tua. Dan menurut sejarah, tangkit lansa yang satu ini digunakan orang tua zaman dahulu untuk kegiatan atau tradisi ngayau, ya. Jadi bisa dipastikan setidaknya ada 4-5 buah kepala yang sudah dimakan oleh tangkit ini. Jadi setidaknya 4-5 kepala sudah ada dimakan oleh tangkit ini dalam tradisi ngayau Dayak Kanayac. Nah, lalu selanjutnya untuk membedakan tangkit laki dan tangkit perempuan, tangkit bini, itu di tangkit laki ada ukiran. Di sininya ada ukiran, bisa diperhatikan, mungkin agak gelap. Jadi di sini ada ukiran. Kalau yang tangkit bini atau tangkit perempuan itu tidak ada ukiran, dia hanya bengkok seperti ini. Di sininya ada hanya garis satu saja. Sedangkan untuk tangkit yang laki, itu garisnya ada 2 di sini. Kemudian di sini ada garis lagi, ada 2 garis. Sedangkan untuk gagangnya ini sebenarnya sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakannya itu hanya ini. Yang ini masih ada ini masih ada ujungnya. Menurut orang tua dulu, ujung sambungan yang sini ini berisi dengan besi kuning. Besi kuning itu adalah salah satu ilmu atau khasiat besi kuning untuk kebal terhadap senjata apa saja. Itu kegunaan besi kuning menurut orang tua. Nah, lalu yang satu ini sudah tidak ada juga ujungnya karena ini sudah patah. Nah, mungkin diambil, mungkin ada yang mengambil dulunya. Nah, ini juga ujungnya sudah tidak ada. Nah, di ujung sini selain besi kuning juga diisi dengan benda atau jimat yang mampu membuka ilmu seseorang. Jadi ini di sini ada ramuan-ramuan, selain besi kuning juga ada ramuan-ramuan yang bisa membuka ilmu musuh atau ilmu lawan. Ya. Nah, lalu menurut paman saya, Mandau ini pernah membunuh Kamang. Ya. Jadi Mandau ini pernah membunuh hantu yang saya sebutkan tadi. Saya tidak mau menyebutnya 3 kali karena ini malam, ya. Jadi pada waktu itu menurut beliau, menurut neneknya bercerita kepada beliau bahwa salah satu anak dari neneknya terkena sakit atau kena senjata si hantu ini. Kemudian dia panggil dengan kekuatan, dengan kemampuannya, sehingga yang bersalah tersebut dibunuhnya dengan tangkit ini. Ini punya sejarah, dan ini sarungnya masih. Jadi sarungnya ini belum diganti. Beliau tangkit ini satu dengan sarungnya, dan ini mempunyai sejarah yang panjang pastinya. Kalau untuk
korban yang ada dalam tangki ini saya tidak tahu persis. Yang jelas pastinya 4-5 kepala pasti sudah ada ya. Jadi saya untuk menuturkan ini saja saya merinding. Dan perlu saudara ketahui bahwa saya mereview benda ini pada pukul saya lupa, di sini tidak ada bawa jam, sekitar pukul 1 malam ya, pas kebetulan di tempat saya sepi, jam segitu sepi, jadi saya baru bisa review. Dan rupanya turun hujan, dan mohon maaf sedikit terganggu suaranya. Kembali lagi kepada tangkit mini. Tangkit mini juga sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan adat, atau biasanya dalam acara balian atau peraga-peraga adat. Biasanya tangkit mini dengan kotak ini selalu berdekatan ya, selalu selalu menjadi pasangan tangkit dengan kotak. Jadi tadi tangkit ini yang ini laki-laki, yang ini tangkit perempuan. Dan menurut beberapa sumber, tangkit ini berasal dari kata tang dan kit ya. Tang itu berarti tangkadas atau kependekan dari tangkadas, kemudian kit itu adalah aku atau saya. Bila digabungkan dua kalimat itu artinya penangkadas saya, artinya ini penangkadas kepunyaan saya. Jadi menurut beberapa sumber, tangkit itu adalah tang dengan kit yang artinya penangkadas ya, penangkadas kepunyaan saya. Kalau bahasa Dayak Kanayat, tangkadas itu artinya memancung ya, memancung kepala. Jadi itu arti daripada tangkadas kalau bahasa kami suku Dayak Kanayat di sini. Oke saudara, itu tadi review singkat saya tentang benda-benda peninggalan orang tua atau makna dari benda-benda yang ada di sini. Ini menurut saya atau menurut seingat penuturan orang tua kepada saya yang saya sampaikan kepada Anda. Jangan lupa dukung terus channel ini. Bagi Anda yang baru bergabung, dimohon dukungannya, karena tanpa dukungan Anda channel ini tidak akan bisa berkembang. Tekan suka, like, share, dan komen bila ada masukan ataupun tanggapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Petrus, Adil Kak Tarino, Bacuramin Kak Saduga, Basengat Kak Jubata. Salam budaya.